Oke deh, sebelum aku mulai menjelaskan apapun, coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya tujuan kamu berinvestasi? Kenapa kamu mau mulai investasi? Apa kamu bisa jawab pertanyaan ini dengan mudah? Atau malah kamu kesulitan buat jawab hal ini? Coba deh kamu tanyain lagi ke diri kamu sendiri. Apa selama ini kamu investasi karena aku punya uang tapi gak tahu juga uangnya mau diapain. Jadi ya udahlah, investasi aja, katanya bisa dapet cuan gede. Sobat finansialku, di video kali ini kita bakalan belajar bareng tentang kenapa sih kalau investasi itu harus punya tujuan. Tonton video ini sampai habis buat dapetin jawabannya. Dan subscribe yuk channel ini biar finansialku bisa terus buat konten bermanfaat buat sobat finansialku semua. Di video kali ini aku bakalan lebih banyak nanya ke kamu. Coba jawab pertanyaan-pertanyaannya biar kamu paham kenapa investasi itu harus ada tujuannya. Ya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanyanya gini, Min, investasi yang bagus itu apa sih? Min, kalau kondisinya lagi kayak gini nih, mana ya investasi yang bisa dapat banyak cuan? Jawabannya bagus atau jelek itu relatif. Balik lagi ke cocok-cocokan tiap orang. Ibaratnya nih, kamu sedang ada di Jakarta, terus kamu mau pergi ke Singapura. Kira-kira kapan kamu mau sampai ke Singapura? Hari ini? Besok? Atau seminggu pun gak masalah. Kalau kamu butuh cepat sampai dan kamu punya modal yang cukup besar untuk sampai ke sana, kamu bisa naik pesawat terbang. Kalau kamu mau mendapatkan keuntungan yang lebih oke, misalnya dapat pelayanan yang lebih oke, lebih nyaman, ya berarti modal kamu harus lebih besar. Kalau kamu butuh cepat sampai tapi modalnya nggak gitu besar, ya bolehlah naik pesawat terbang yang lebih kecil atau pelayanannya yang nggak seheboh pesawat kelas 1 itu. Oke, terus misalnya nih kamu nggak buru-buru dan kamu punya banyak waktu. Kamu bisa pakai mobil, bus, atau kapal feri buat sampai sana. Nah, kendaraan ini ibarat investasi yang kita kendarai buat sampai ke tujuan keuangan kita. Dan jangan lupa loh ya, semua kendaraan yang kita pakai buat sampai ke sana itu pasti punya resiko. Resiko kecelakaan, dan ya masih banyak lagi. Oke, balik lagi ke topik kita. Kenapa harus punya tujuan keuangan? Sekarang kita coba terapin pertanyaan-pertanyaan dari sobat finansialku tadi ke ilustrasi yang udah dibahas. Min, investasi yang bagus itu apa sih? Kalau kita masukin ke ilustrasi, pertanyaannya jadi gini. Min, kendaraan yang bagus itu apa sih? Dan jawabannya apa coba? Terus yang kedua, Min, kalau kondisinya seperti sekarang ini, mana ya investasi yang bisa dapat banyak cuan? Kalau kita terapin pertanyaannya ke ilustrasi yang tadi, pertanyaannya jadi gini nih. Min, kalau kondisinya seperti sekarang, mana ya kendaraan yang paling menguntungkan? Dan jawabannya? Yes, semuanya tergantung. Tergantung kebutuhan kamu. Gak bisa langsung dijawab. Seandainya nih aku jawab misalnya kendaraan yang paling bagus itu pesawat terbang. Udahlah itu mah kendaraan paling top. Pasti cepet sampainya. Oke, kalau misalnya kamu dari Jakarta mau ke Tangerang, apa pesawat terbang adalah kendaraan terbaik buat kamu? Jawabannya? Enggak juga kan? Oke, sampai sini pasti sobat finansialku udah mulai terbayang ya. Kenapa investasi itu harus punya tujuan? Buat sobat finansialku yang udah investasi, coba lanjut lagi dengan jawab pertanyaan ini. Sampai kapan uang kamu mau didiemin di instrumen investasi? Apa kamu udah siapin manajemen risikonya? Seandainya nih tempat kita berinvestasi mengalami kerugian, apa kamu udah mikirin hal tersebut? Berapa kerugian yang udah kamu persiapkan? Selamat kalau kamu udah pernah memikirkan hal ini. Bagaimana kalau kita coba tarik garisnya ke belakang? Tanya pada diri sendiri, emang apa sih yang kita perlukan? Berapa persen keuntungan yang kita pengen? Buat kapan? Kalau hal ini belum bisa kamu jawab, aku saranin lebih baik jangan dulu mulai investasi. Pikirkan hal yang lebih esensial dan jadilah bijak. Aku yakin kamu gak mau kan jadi orang yang tamak atau rakus, secukupnya aja sesuai kebutuhan. PR kamu sekarang adalah coba pikirkan apa tujuan keuangan kamu. Punya rumah biar bisa hidup bareng keluarga? Di mana? Ukuran berapa kali berapa? Atau kamu mau menikahi pacar kamu? Kapan? Mau menikah yang kayak gimana sih? Berapa dana yang kamu butuhin? Atau kamu punya cita-cita buat pergi keliling dunia? Mau kemana dulu? Perhatikan hal-hal detail dan langkah apa saja yang harus kamu ambil. Rencanakanlah hidup kamu. Kita boleh banget buat memikirkan bagaimana sih cara mencari uang yang banyak. Tapi ingatlah kembali, apa sih yang kamu pengenin dalam hidup? Untuk apa kita punya uang-uang tersebut? Rencanakan dulu hidup kamu.
baru rencanakan keuangannya. Kalau kamu bingung gimana sih caranya merencanakan keuangan, kamu bisa pakai aplikasi Finansialku untuk mulai mengatur ulang dan merencanakan kembali tujuan keuangan kamu. Perencana keuangan dari Finansialku yang udah tersertifikasi siap banget buat bantu kamu buat capai mimpi kamu. Kamu bisa download aplikasinya sekarang di Google Play Store ataupun di App Store. Oke, segitu aja video dari aku dan akhir kata, kamulah yang menentukan siapa yang akan mengatur hidup kamu. Kamu atau uangmu? Kalau kamu nggak mau dikendalikan oleh uangmu, mulai atur keuanganmu dari sekarang. See you at the next video. Bye-bye!